Flew in from Miami, Bisbee, USA. Didn't get to get last night. On the way, the paper bag was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in USSR. Lagu ini mengingatkan pada satu kisah dari band legendaris dunia. Band apa itu dan lagu apa itu akan kita bahas di video kita kali ini. Let's check it out. Zing! Bayangkan lagu legendaris The Beatles direkam tanpa seluruh personalnya hadir. Tapi masalahnya lagu itu bisa menjadi sejarah. Yuk kita bahas teman-teman. Ini bukan teori, ini fakta. Salah satu lagu The Beatles yang terkenal dibuat saat salah satu personelnya tidak bisa datang atau hadir. Oke, kita mulai dengan sebuah adegan. London, Abbey Road Studios. Lampu studio hangat, pita rekaman berputar, dan produser George Martin siap memantau. Tapi ada satu hal yang aneh, ada satu kursi kosong dan bukan kursi sembarang kursi. Itu kursi milik Ringo Starr, si drummer. Ya, drummer dari The Beatles. The Beatles yang merupakan band ikonik atau ikonik terbesar dalam sejarah musik dunia. Pernah mereka melagu tanpa kehadiran drummer mereka. Dan lagu itu adalah Back in the USSR dari album White Album tahun 1968. Bayangkan ketegangannya. Band terbesar dunia, tapi saat recording lagu itu ada satu personil yang tidak hadir untuk rekaman. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada saat itu The Beatles sedang retak. Ringo Starr merasa tidak dihargai, merasa tidak dianggap, dan dia pergi. Dan tim ini seperti tim sepak bola yang tanpa kiper. Mereka tetap main, tapi rasanya memang berbeda. Ada hal yang kurang di sound mereka. Dan ini bagian gilanya. Mereka alias Beatles tidak pernah berhenti. Mereka justru mengambil alat musiknya sendiri. Saat itu di studio di Abbey Road, London, Paul McCartney mengambil alat musiknya sendiri. Melihat situasi ini dan sambil berdiri dia berkata, kalau Ringo tidak ada, aku yang akan main drum. Boom! Paul McCartney duduk di kursi drum dan John Lennon saat itu ikut membantu. George Harrison juga ikut membantu. Mereka bertiga bukanlah seorang drummer profesional. Mereka track drum untuk lagu tersebut. Dan hasilnya, teman-teman pasti akan sadar pada lagu Back in USSR tersebut ada hal yang tidak biasanya. Atau bahkan teman-teman tidak sadar ada sesuatu yang hilang. Ya, karena itulah kekuatan The Beatles. Mereka bukan hanya sebagai band. Mereka adalah creative machine. Tapi di balik kejeniusan itu ada sebuah tekanan besar dan disinilah kuisnya dimulai. Dalam psikologi kelompok ada konsep yang bernama Group Strength Theory. Semakin sukses sebuah tim, semakin besar tekanan internalnya karena ekspektasi publik naik, kontrak bisnis naik juga. Nilai intellectual property ikut naik juga. Mereka bukan cuma musisi, mereka sudah menjadi sebuah aset dalam kreatif ekonomi dunia. Dan saat itu sebuah band berubah menjadi brand. Setiap konflik kecil terasa seperti perang besar. Ketegangan semakin meningkat. Kepergian Ringo bukan satu-satunya kasus yang menimpa The Beatles. Ada lagu lain yang bahkan lebih ekstrim. Yesterday. Nah, lagu Yesterday, lagu yang paling banyak di cover sepanjang sejarah musik. Dan lagunya itu hampir semuanya direkam oleh Paul McCartney sendiri. Tanpa John, tanpa George, tanpa Ringo. Cuma Paul McCartney dan string quartet. Jadinya The Beatles tanpa The Beatles. Ironis ya. Dan lebih dramatis lagi, John Lennon bahkan pernah berkata, itu bukan lagu The Beatles, itu lagu Paul. Oh no. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah lagu yang dibuat tanpa kehadiran anggota yang lengkap masih bisa disebut sebagai The Beatles? Mari kita refleksi. Di dunia modern, di era digital media dan bisnis strategi, kita sering melihat brand yang lebih besar daripada individu. The Beatles adalah sebuah contoh awal. Ketika satu orang tidak bisa hadir, mesin tetap jalan, tapi ada harga emosional. Ringo Starr akhirnya kembali dalam waktu 2 minggu kemudian. Dan apa yang terjadi? Band menyambutnya dengan bunga di drum kitnya. Manis, tapi itu juga simbol kami tetap Beatles, tapi tanpa kehadiranmu kami terasa kosong. Dan ada fakta yang menarik, beberapa
Beberapa lagu dalam album White Album tersebut direkam dengan formasi yang tidak lengkap, seperti Dear Prudence. Lagu itu tanpa Ringo Starr. Blackbird hanya Paul McCartney yang mendominasi di lagu tersebut. Julia hanya John Lennon. Album itu seperti puzzle yang retak, tapi justru dari retakan itu lahirlah sebuah seni. Twist yang kedua, dalam neuroscience kreativitas ada fenomena yang bernama constraint induced creativity. Artinya ketika ada batasan, otak manusia justru lebih kreatif. Ringo Starr tidak hadir, mereka justru lebih kreatif. Mereka berimprovisasi, band retak. Mereka menciptakan karya yang paling eksperimental. Kekosongan melahirkan keabadian. Sekarang mungkin teman-teman bisa berpikir, lagu-lagu tersebut lahir dari ketidaksempurnaan, dari konflik, dari kursi kosong, tapi justru jadi legenda. Mungkin karya terbesar dalam hidup manusia bukan lahir saat semuanya lengkap, tapi saat kita kehilangan sesuatu dan tetap memilih untuk berkreasi. Menurut teman-teman, lagu The Beatles mana yang terasa atau lebih terasa kesendiriannya meski ditulis oleh band terbesar di dunia? Silakan tulis di kolom komentar. Dan pertanyaan terakhir yang bisa membuat kita berefleksi diri, kalau The Beatles saja bisa membuat mahakarya yang besar tanpa formasi yang lengkap, apa yang bisa kita ciptakan meski di kehidupan kita merasa kita sedang tidak lengkap? Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.